إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan kita harus terus mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu nikmat itu harus terus kita ingat, karena dengan mengingat nikmat itu kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingat nikmat itu kita akan berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dengan mengingat nikmat itu kita akan bahagia. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah, kita akan merasakan bahwa musibah yang menimpa kita itu kecil, nggak ada artinya dibandingkan dengan nikmat yang besar. Dengan kita mengingat nikmat-nikmat Allah itu, kita tidak akan meremehkan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita wajib bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita wajib mensyukuri. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalila lam yashkuril kathira wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan sanadnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Nabi bersabda SAW, man lam yashkuril qalila lam yashkuril kathira wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, dia nggak akan bersyukur kepada yang banyak. Maka sekecil apapun nikmat itu wajib kita syukuri. Dan kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa aja bentuknya. Apalagi nikmat yang Allah berikan dengan kita diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Nikmat diberikan ilmu yang bermanfaat, ini lebih dari harta yang sekian banyak. Ilmu yang bermanfaat, ini lebih dari semua harta yang ada. Maka itu bersyukur. Dikasih ilmu sedikit aja, itu wajib bersyukur. Harta dibandingkan dengan ilmu, ya lebih tinggi ilmu, jauh. Bedanya 30 antara harta dengan ilmu, lebih utama ilmu 30. Gitu. Saya sebutkan di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Makanya kita wajib bersyukur dengan ilmu yang bermanfaat ini. Kemudian Nabi lanjutkan, malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka latih diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus latih terus bagaimana kita jadi orang yang bersyukur. Allah menyebut para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dengan sifat syukur. Allah menyebutkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus menjadi hamba yang bersyukur. Nabi sendiri kan menganjurkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk bersyukur. Kata Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang tiap hari kita baca, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin
an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'adz, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. La tada'anna dubura kulli salatin, jangan engkau tinggalkan di belakang setiap salat. Artinya di akhir setiap salat sebelum salam atau sesudah salam. Antakul, untuk engkau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Hadis ini sahih diriwayatkan Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Jadi kita disuruh untuk selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Dari itu kita minta tolong, karena nggak mungkin kita bisa selalu ingat kepada Allah kalau Allah nggak tolong kita. Kita nggak mungkin bisa bersyukur kalau Allah nggak tolong kita. Dan kita juga nggak mungkin untuk bisa memperbaiki ibadah kita kecuali Allah tolong. Maka terus minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah. Ikhwan fiddin, azakumullah. Kita berusaha bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Sebab Nabi sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni laka syakkara, laka dzakkara, laka rahaba, dan seterusnya Nabi berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur, banyak berzikir, banyak melaksanakan ketaatan kepada Engkau ya Allah, tunduk kepadamu, dan seterusnya. Banyak, panjang itu doanya Nabi, yang diawali dengan Rabbi a'inni, terus sampai akhir. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, syukur ini penting. Nanti setelah kita bersyukur kepada Allah, mesti ada sabar. Itu dua, nggak boleh tinggal, syukur kemudian sabar. Syukur ikhwan fillah, jazakumullah, tadi sudah saya sebutkan, kita harus banyak bersyukur kepada siapa aja. Kepada manusia tadi, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka kita harus bersyukur. Yang pertama, syukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian syukur kepada manusia. Pertama kali manusia yang wajib kita bersyukur adalah Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjuki kita dari kegelapan kepada cahaya, menunjuki kita dari tidak tahu tentang Islam sampai kita tahu, dan segala macamlah sudah yang Nabi sudah sampaikan tentang Islam ini sempurna. Kewajiban kita mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mencintai beliau dan kita wajib mentaati beliau dan menjauhkan larangannya. Dan pembahasan ini panjang pembahasannya. Bagaimana konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian syukur kepada manusia lagi, orang tua. Sebab Allah sebutkan dalam surah Luqman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kalian kembali. Artinya disuruh kita syukur kepada kedua orang tua. Bagaimana bentuk syukur kita kepada kedua orang tua? Maka kita wajib berbakti, wajib kita berbuat baik. Dan Allah selalu menyebutkan berbuat ihsan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Apa bentuk kebaikan yang harus kita lakukan? Apa aja? Kita harus bagaimana kita berkhidmat kepada orang tua. Apa aja yang orang tua suruh kita laksanakan, sami'na wa ata'na. Selama hal itu ma'ruf, maka kita wajib laksanakan. Kepada orang tua jangan bilang enggak, jangan bilang tidak, iya. Tuh, perhatikan tuh, kalau orang tua panggil, suruh, iya, jangan bilang tidak. Laksanakan. Dan tidak berat. Tidak berat. Dan itu semuanya ganjaran, semuanya pahala, semuanya jalan menuju sorga. Perhatikan tuh. Kita wajib mensyukuri, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena kebaikan orang tua nggak bisa kita balas. Kebaikan orang tua nggak bisa kita balas. Makanya terus kita berbuat baik kepada orang tua. Apa aja yang bisa kita lakukan buat orang tua, lakukan. Kita harus berkhidmat, membantu orang tua.
Apa bapak yang bisa saya bantu? Apa ibu yang bisa saya bantu? Laksanakan setiap hari. Gitu. Jadi tiap hari itu justru kita senang dipanggil orang tua, disuruh orang tua, senang, gembira tuh hati kita. Karena ini adalah ganjaran, ini pahala, ini celengan kita di sorga. Kan banyak anak ketika dipanggil sama orang tua, pura-pura nggak dengar. Dipanggil orang tua, dia malah keluar rumah. Dipanggil orang tua, sudah capek orang tuanya manggil baru datang. Nggak boleh. Sekali orang tua panggil datang. Hatta kita lagi sholat sunat, orang tua panggil, batalkan sholat sunat itu. Sholat sunat, orang tua panggil, wajib datang orang tua. Batalkan sholat sunat. Ini sudah dibahas dalam syarah Riyadhus Shalihin ya, berkaitan dengan kisahnya Juraij. Gitu. Jadi harus kita berusaha bagaimana kita mentaati orang tua, berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua, menyenangkan hati orang tua, membuat dia gembira, jangan membuat dia sedih, jangan dia membuat dia susah, jangan membuat marah orang tua, jangan. Bagaimana orang tua itu ridho pada kita? Karena Nabi bersabda SAW, ridallahu fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jangan lelah, jangan letih, karena orang tua kita nggak pernah lelah dan letih. Mengurus kita, mendidik kita sejak kita masih kecil. Perhatikan tuh. Karena durhaka pada orang tua, kesulitan, kesusahan, kecelakaan, dan juga anak yang durhaka tidak masuk surga. Anak yang durhaka tidak masuk surga. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Nabi bersabda, "Thalathun la yadkhulul jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, al-'aqli walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyuth." Kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqli walidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal, yaitu wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, wad dayyuth, dan dayyuth. Dayyuth disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, wad dayyuth alladhi yuqirru fi ahli al-khubth. Dayyuth itu adalah orang atau kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Itu dayyuth. Nabi menyebutkan 3. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Jadi Nabi menyebutkan ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Yang pertama, yaitu anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi jangan durhaka pada orang tua. Jangan melawan, jangan membantah, jangan menengking, jangan menghardik orang tua. Jangan marah pada orang tua, jangan. Ada banyak anak-anak yang kalau disuruh malah marah. Kadang-kadang cemberut sama orang tua, jangan. Sama teman nggak cemberut, sama orang tua cemberut. Mesti senyum sama orang tua. Disuruh apa aja, sami'na wa ata'na. Jangan durhaka pada orang tua. Durhaka pasti celaka. Anak yang durhaka pasti celaka, pasti udah celaka itu. Jadi hati-hati itu. Enggak dibalas saat itu, nanti akan dibalas sama Allah, pasti itu. Ketika anak itu celaka, ya ketika anak itu durhaka. Dan banyak anak-anak yang kemudian dia sesudah orang tuanya meninggal, dia menikah, mesti itu banyak masalah dalam pernikahannya. Kenapa? Durhaka pada orang tua. Ketika punya anak sama juga seperti itu. Banyak masalah lagi. Dalam kehidupannya banyak masalah. Karena apa? Karena dia durhaka pada orang tua. Maka antum syukur pada orang tua. Berbakti pada orang tua, jangan durhaka. Kemudian yang kedua yang tidak masuk surga, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan ini banyak perempuan yang menyerupai laki-laki. Baik dalam berpakaiannya, bertingkah dan segala macam. Yang ketiga yaitu dayyuth. Orang yang membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Seorang suami membiarkan anaknya tidak sholat, membiarkan anaknya pacaran, membiarkan anak yang nggak pakai jilbab, istri nggak pakai jilbab, dibiarkan dia berjalan dengan laki-laki. Ini dayyuth namanya. Dayyuth.
yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Makanya dia tidak akan masuk surga. Karena apa? Membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah. Ini kita kembali lagi tentang yang tadi, masalah syukur. Bersyukur kepada orang tua itu dengan kita berbuat baik sebanyak-banyaknya pada orang tua. Apa yang dikatakan baik menurut syariat atau yang dikatakan baik menurut uruf kebiasaan di masyarakat, lakukan kebaikan buat orang tua kita. Selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat nggak boleh kita lakukan. Makanya ada orang yang sujud pada orang tua, sungkem pada orang tua, nggak boleh. Tapi wajib berbuat baik. Karena ini nggak ada dalam Islam yang seperti ini. Ruku dan sujud itu hanya untuk Allah SWT. Kemudian yang harus kita bersyukur lagi, yaitu kepada guru. Gitu. Kepada guru. Bab Nabi menyebutkan malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Sekarang manusia yang wajib kita bersyukur, yang pertama Rasulullah SAW. Yang kedua orang tua kita. Yang ketiga guru. Gitu. Itu harus kita bersyukur pada guru. Karena apa? Dia sudah mendidik kita, membimbing kita ke jalan yang hak, ke jalan yang benar. Makanya Nabi menyebutkan SAW, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas. Fa ilam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas. Kalau kamu nggak mampu untuk membalasnya, doakan dia. Doakan. Sampai kamu merasa kamu sudah membalasnya. Guru yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita nggak mampu untuk membalas kebaikannya. Karena kalau kita nggak mampu membalas kebaikannya, doakan. Makanya Imam Ahmad nggak pernah berhenti mendoakan gurunya. Siapa? Imam Syafi'i. Dalam sholatnya selalu mendoakan Imam Syafi'i. Ada berapa gurunya Imam Ahmad yang Imam Ahmad doakan dalam sholatnya. Itu adab kepada guru. Kita nggak mampu untuk balas kebaikan, doakan dengan kebaikan. Dan saya sudah pernah sampaikan, antara orang tua dengan guru itu hampir sama. Orang tua, umumnya orang tua hanya mampu melahirkan anak. Dia ngurus anak itu betul. Memberikan makan dan segala macam lah. Tapi dia nggak mampu untuk mendidik anak ini menjadi anak yang soleh. Nggak mampu dia mendidik anak ini bagaimana dia mengenal tentang tauhid, menjauhkan syirik. Bagaimana dia mengetahui yang sunnah, menjauhkan yang bidah, nggak tahu. Guru yang tahu, ustadz yang mengajarkan dia. Maka dia wajib bersyukur kepada guru, kepada ustadz yang mengajarkan dia. Dia tahu ketaatan-ketaatan yang membawa dia ke surga, ya guru yang mengajarkannya. Dia tahu bahwa ini maksiat yang membawa ke neraka, guru yang menjelaskan. Maka dia wajib bersyukur kepada guru. Wajib dia bersyukur kepada guru. Wajib dia berbuat baik kepada gurunya. Wajib dia berbuat baik kepada ustadznya. Maka jaga adab kepada guru itu. Jaga adab. Sebagaimana kita wajib jaga adab kita kepada orang tua, jaga adab kita pada guru kita. Jangan kurang ajar pada guru. Jangan. Sama seperti kita nggak boleh kurang ajar, apalagi memarahi guru. Gitu. Menangking guru nggak boleh dalam Islam. Adab jaga kepada guru itu. Sekarang kan banyak murid yang menggibahi orang tuanya, menggibahi gurunya. Gimana guru digibahi? Membicarakan aib gurunya nggak boleh dalam Islam. Dia wajib tutup itu. Kalau seandainya dia ada kesalahan, kekeliruan, antum datangi. Ketemu baik-baik. Ustaz, saya melihat antum ada kekeliruan, kesalahan. Saya minta maaf, ini mungkin antum keliru atau datangi berdua. Mungkin dia akan sadar. Tapi dibicarakan, kemudian digibahi, hukumnya haram dalam Islam. Dan itu termasuk dosa besar dan berat hukumannya. Gimana orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita, antum balas dengan ghibah. Antum balas dengan adab yang tidak baik. Bagaimana kita beradab pada guru? Dan banyak sekarang saya lihat murid yang gak punya adab sama gurunya. Banyak. Meskipun dia sudah jadi ustadz, tetap wajib mempunyai adab kepada gurunya, kepada ustadz yang mengajarkan kebaikan kepada dia. Jangan sombong, jangan angkuh kepada guru, jangan. Antum tawadhu kepada guru. Ilmu antum gak seberapa dibandingkan dengan guru. Hatta antum udah baca ratusan kitab, tetap guru
yang mengajarkan kita, membimbing kita, mendidik kita, dia lebih utama daripada kita. Itu harus ada seperti itu. Jangan angku, jangan sombong, jangan oh enggak saya udah hebat, saya udah sekolah di pondok, saya udah sekolah di Madinah, saya udah guru. Tetap antum ingat, antum tahu tentang Islam dari guru antum, dari ustadz antum. Antum tahu tentang sunnah dari mereka. Sampai antum pun tahu dulu bisa sekolah di Madinah, siapa yang ngajurkan sekolah? Apa orang tua? Orang tua nggak tahu. Sekolah yang baik orang tua nggak tahu. Yang nganjurkan untuk sekolah di Madinah ya guru, ustadz itu nganjurkan. Kok ketika pulang nggak punya adab? Bagaimana adab kita kepada guru? Guru kita adalah orang tua kita. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdhibul Asma wal Lughat, dalam kitabnya juz yang pertama, bahwa syuyukhuna abauna, guru-guru kita, syekh kita itu orang tua kita. Jadi kita perlakukan dia sebagai orang tua kita. Kita wajib berbuat baik pada guru. Wajib berbuat baik. Jadi apa yang bentuknya kebaikan kepada guru kita lakukan. Ini adab, dan ini banyak yang hilang sekarang ini, adab ini kepada guru. Gak punya adab sama sekali. Kadang-kadang ketemu salam juga enggak, ucapkan salam aja enggak. Anda nggak perlu salaman, ucapkan salam aja. Ketemu di jalan salam. Gitu. Ini banyak yang nggak punya adab sama sekali. Banyak lagi kalau saya bahas tentang masalah adab ini, banyak yang kita ini kurang. Maka antum baca buku Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Antum baca itu. Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Bagaimana sih adab kita kepada guru? Supaya kita punya adab. Betul-betul kita dengarkan nasihatnya. Kita ingin jadi orang baik. Kan kita belajar, kita ngaji, ingin jadi orang baik. Maka pertama kali kita berbuat baik kepada guru kita. Bagaimana adab kita berbicara, adab kita nulis, adab kita WA kepada guru, adab kita bertemu, dan segala macam. Itu perhatikan tuh. Juga waktu. Perhatikan, guru kita waktunya betul-betul padat, maka kita jangan ganggu waktunya dia. Dan kita apa yang bisa kita bantu buat guru kita bantu. Sebagaimana kita bantu buat orang tua kita. Kemudian yang khonifidin, itu diantaranya yang perlu kita bersyukur kepada guru kita, bersyukur kepada orang tua kita, dan juga orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Ya, kita sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.